Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, terutama sahabat-sahabat guru PAI SMP Swasta Kabupaten Jombang, yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMP kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Khairul Anam, bisa dipanggil dengan Pak Anam. Kami guru PAI di SMP Tuwireng, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Oke, sebelum kita membahas tentang beriman kepada hari akhir, saya punya video singkat yang penuh makna. Mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. It's smarter to travel in groups. Dalam video tersebut kita melihat ada sekumpulan penguin yang mana mereka berada di bongkahan es dan sudah siap disergap oleh seekor ikan paus yang sangat besar, tapi ternyata mereka bisa selamat dari sergapan ikan paus tersebut. Di video yang kedua kita melihat sekumpulan semut yang sangat kecil yang mana mereka mau dimangsa oleh hewan yang sangat besar, tapi ternyata mereka juga bisa selamat. Kenapa mereka semua bisa selamat? Dikarenakan mereka adalah bekerja sama dan kompak. Oleh karena itu, dengan bekerja sama dan kompak, kita akan bisa mengalahkan makhluk yang jauh lebih besar daripada kita. Dan pada konteks sekarang, kita lihat kita sekarang sedang menghadapi virus corona, dan virus corona ini bisa kita hadapi secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dengan cara seperti apa? Pertama, yang paling mudah adalah ketika kita harus keluar rumah, maka kita tidak boleh lupa untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kita masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman artinya kita percaya hari akhir, berarti hari itu hari terakhir yang ada di dunia ini, karena setelah itu tidak ada hari lagi, karena alam dunia sudah hancur dan kita menuju ke alam akhirat. Permasalahannya, kapankah kiamat itu terjadi? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Toha ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Aku merahasiakan waktunya supaya setiap individu mempertanggungjawab apa yang sudah mereka lakukan. Sekarang dalil nakli untuk hari kiamat ini di mana bisa kita cari? Tentunya dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat atau surat-surat yang menerangkan tentang kiamat. Bahkan ada satu surat di Al-Quran yang dinamai dengan Al-Qiyamah, hari kiamat. Bisa kita lihat di surat Al-Zalzalah juga menerangkan tentang kiamat. Di surat Al-Qari'ah, di surat Al-Waqi'ah, di surat Al-A'raf ayat 187, di surat Al-Anbiya ayat 104. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat. Setelah kita belajar tentang pengertian, tentang dalil nakli, sekarang macam-macamnya kiamat. Ternyata kiamat terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu seperti apa? Pertama adalah seperti kematian, bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami. Itu termasuk bagian dari kiamat. Cuma kiamatnya kiamat sugro atau kiamat kecil.
Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kehancuran alam semesta ini. Tidak hanya banjir, gunung akan meletus, akan terjadi tsunami, dan hancurlah alam semesta ini dan semua makhluk yang bernyawa akan meninggal. Sangat mengerikan. Sekarang gambaran ketika terjadinya hari kiamat seperti apa? Supaya lebih jelas dan lebih bisa kita lihat secara visual, maka berikut ini saya punya sebuah video yang mengilustrasikan ketika kiamat itu terjadi. Sangat mengerikan ya. Mari kita lihat video berikut ini. Walaupun tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya, cuma Nabi Muhammad SAW memberikan kita informasi tentang tanda-tandanya. Pertama, tanda yang shogir, tanda yang kecil, berarti kiamat masih jauh terjadinya. Seperti apa? Yang pertama, banyak orang yang mengaku dirinya Nabi, padahal kita sudah tahu betul Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Yang kedua, ketika masjid dibangun dengan megah, tapi jamaahnya sedikit. Yang ketiga, ketika kebohongan ini sudah merajalela. Yang pertama apa? Yang pertama adalah akan turunnya Dajjal. Ini adalah makhluk Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, menurunkan hujan, membuat kemarau. Dan dia adalah membuat kedustaan, yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Yang kedua, tanda kiamat sudah sangat dekat adalah turunnya Nabi Isa Al-Masih. Beliau mendapat tugas untuk menumpas para Dajjal tersebut. Dan yang ketiga adalah nanti akan munculnya hewan dari dunia ini yang mana bisa berbicara dan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan yang keempat, tanda kiamat sudah semakin dekat ketika matahari sudah terbit di sebelah barat. Alhamdulillah, ketika itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat. Anak-anak, terakhir kita belajar tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Setelah kita belajar pengertian, dalil nakli, macam-macam kiamat, tanda-tanda kiamat, dan gambaran kiamat, sekarang kita sampai kepada hikmah. Apa hikmahnya atau pelajaran kita beriman kepada hari akhir? Setidaknya ada 3 hal hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan percaya kepada hari kiamat, keimanan dan ketakwaan kita harus lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan jauh lebih sabar ketika menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi di alam ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita lebih mawas diri, kita lebih hati-hati dalam bertindak. Dan terakhir, ada tugas dari saya untuk anak-anak, silahkan mencari dan menulis menyalin kembali tentang dalil-dalil nakli yang sudah Bapak sebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada berkah dan manfaatnya. Saya mohon maaf ketika ada yang kurang pas, kurang berkenan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini bacaan hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.